warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran membahas mengenai pemerintahan Orde Baru dan reformasi. Ini merupakan materi terakhir kita di semester pertama ini. Mudah-mudahan bisa terselesaikan dalam waktu 2 minggu ini sebelum kita mulai PAS. Anak-anak, berbicara mengenai Orde Baru, ada beberapa masa yang sudah kita lewati. Kalau ada yang baru berarti ada yang lama. Kemudian pasti ada yang baru lagi nanti. Nah, masa Orde Baru atau zaman Orde Baru itu dimulai dari munculnya Super Semar. Ya, kalian sering pasti mendengarnya mengenai surat perintah 11 Maret. Namun sebelum kita melanjutkan itu semuanya, Orde Baru itu adalah sebuah sebutan masa di mana dimulainya pada era pemerintahan Soeharto. Kalau kalian bisa memberikan masing-masing pengertian sesuai dengan kemampuan kalian bisa membuat definisi-definisi yang lain. Pemerintahan Orde Baru adalah pemerintahan setelah Orde Lama, misalnya kayak seperti itu. Kalian bisa menganalisis sendiri, membuat berbagai pengertian dan penjelasan mengenai Orde Baru. Yang harus kita bahas di sini adalah mengapa muncul Orde Baru, atau apa yang melatar belakangi munculnya Orde Baru. Latar belakang munculnya Orde Baru adalah satu, terjadinya krisis di berbagai bidang politik atau sering juga disebut dengan multi krisis. Krisis di berbagai bidang politik ini menyebabkan keadaan pemerintahan pada saat itu tidak dipercaya oleh masyarakat. Yang kedua, terjadinya krisis di bidang ekonomi. Munculnya berbagai demonstrasi juga yang menyebabkan berbagai gejolak di masyarakat, sehingga muncul demo yang sering juga disebut dengan Tritura, 3 tuntutan rakyat. Yang keempat adalah lahirnya Super Semar, dan yang kelima adalah sidang umum MPRS tahun 1967. Krisis di bidang politik itu antara lain munculnya pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965 yang didalangi oleh PKI, di mana pada saat itu PKI berusaha untuk mengganti dasar negara kita dari Pancasila menjadi berideologi komunis. Namun hal itu berhasil digagalkan dengan kerjasama yang luar biasa antara Angkatan Darat dan pemerintah. Yang kedua, tokoh-tokoh yang terlibat di dalam gerakan 30 September 1965 belum diberikan sanksi. Yang ketiga, terjadinya demonstrasi yang hampir kurang lebih selama 60 hari. Dan yang keempat, adanya tuntutan agar PKI dibubarkan, yang itu tertera pada Tritura, 3 tuntutan rakyat. Nah, sedangkan dalam bidang ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat pada saat itu, harga barang sangat tinggi. Itu artinya apa? Terjadi inflasi yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, barang kebutuhan pokok sangat langka. Makanya di dalam Tritura itu salah satunya adalah mengenai 9 bahan pokok minta diturunkan harga. Yang ketiga, BBM yang sangat susah sekali diperoleh. Dan yang keempat adalah terjadinya inflasi yang mencapai hampir 360%. Itu dalam bidang ekonomi. Bisa dibayangkan pada saat itu bagaimana kondisi masyarakat Indonesia yang mencari uang susah, tapi harga barang sangat tinggi. Nah, Tritura tadi yang sering Bu Guru sebutkan tadi, 3 tuntutan rakyat. Yang pertama adalah bubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Yang kedua, turunkan harga barang, terutama
9 bahan pokok itu atau sembako. Yang ketiga adalah bersihkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI, karena di dalam kabinet Dwikora itu masih ada orang-orang PKI yang menjadi menteri. Yang selanjutnya adalah mengenai Supersemar. Apa sih Supersemar itu? Yang pertama, Supersemar itu adalah merupakan surat perintah yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Legend Soeharto pada saat itu, yang pada akhirnya Soeharto menjadi presiden. Yang kedua, memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengamankan dan memulihkan keadaan negara, menjaga ajaran Bung Karno, menjaga keamanan presiden, kemudian melaporkannya kepada presiden. Itu mengenai Supersemar. Siapa yang terlibat atau siapa saja yang berperan dalam lahirnya Supersemar itu? Yang pertama adalah Maijen Basuki Rahmat, kemudian Brigjen Amir Mahmud, dan Brigjen M. Yusuf. Itu 3 tokoh yang berperan, maksudnya yang ada pada saat dibuatlah atau dituliskanlah surat tersebut oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya, bagaimana penataan politik pada masa Orde Baru? Yang pertama yang dilakukan dulu adalah yang di dalam negeri mestinya. Karena untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang sudah terjadi demonstrasi yang sangat meresahkan itu, kemudian mencari pekerjaan sulit, kemudian banyak sekali kelaparan, maka hal pertama yang harus dilakukan pemerintahan adalah menata pemerintahan dalam negeri dulu. Antara lain adalah mengembalikan hak-hak anggota DPR-GR. DPR-GR itu Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong sebagai wakil dari rakyat. Yang kedua, menyederhanakan partai politik yang ada pada saat itu untuk dijadikan 3 partai saja. Kemudian kalau di dalam luar negeri, yang harus dilakukan adalah yang pertama, mengembalikan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Kemudian yang kedua, menormalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia, karena pada saat terjadi konfrontasi Indonesia Malaysia, itu hubungan Indonesia putus ya. Kemudian yang ketiga, kembali menjadi anggota PBB setelah menyatakan diri keluar dari keanggotaan PBB. Tetapi itulah hebatnya Indonesia. Sudah keluar, kemudian masuk lagi dan tetap menjadi anggota yang ke-60. Kemudian yang ketiga, mendorong terbentuknya ASEAN. Ya. Dan yang kelima, mengadakan PEPERA di Irian Jaya atau penentuan pendapat rakyat di Irian Jaya, karena memang Irian Jaya itu pada saat itu masih berada dalam kekuasaan Belanda, kemudian sampai akhirnya Indonesia sudah berusaha berjuang untuk merebut Irian Barat dengan berbagai cara, dengan cara diplomasi, dengan cara konfrontasi ekonomi, bahkan konfrontasi fisik, sehingga keputusan akhirnya adalah akan diadakan PEPERA atau penentuan pendapat rakyat di Irian Jaya. Sidang umum MPRS tahun 1967 ini berisi tentang pencabutan kekuasaan Soekarno sebagai presiden. Kemudian yang kedua, meninjau kembali manifesto politik RI yang dibuat pada saat itu, pada saat Orde Lama, sebagai GBHN. Yang ketiga, mencabut beberapa keputusan MPRS yang dianggap tidak sesuai. Nah, ini Bu Guru punya visualnya Maijen Basuki Rahmat, fotonya, kemudian Brigjen M. Yusuf, dan kita lanjutkan lagi pada menguatnya peran negara pada masa Orde Baru. Berbagai bidang pembangunan diusahakan oleh pemerintah Orde Baru untuk mengatasi berbagai krisis yang terjadi pada saat itu. Di samping juga pemerintah Orde Baru pasti
mengadakan berbagai upaya baik dalam bidang politik, ekonomi maupun dalam bidang keamanan untuk kembali menegaskan kehidupan berpolitik di Indonesia. Hal yang pertama yang dilakukan harusnya adalah melakukan pemilihan umum pada tahun 1967. Memang pada saat itu setelah tahun 1955 diadakan pemilu yang pertama, kemudian barulah diadakan kembali lagi itu pada tahun 1967. Pada tahun ini pemilu diikuti oleh 10 partai politik. Antara lain ada PNI, ada NU, ada Parmusi, ada PSSI, kemudian ada Perti, ada Parkindo, kemudian ada partai politik Murba, IKI, dan Golkar. Tahun 1967 itu akhirnya dimenangkan juga oleh Golkar secara mutlak. Jadi anak-anak bisa melihat di slide ini adalah tugas yang bisa kalian kerjakan, dan harus kalian kerjakan memang di buku latihan. Yang pertama adalah menceritakan dengan ringkas bagaimana jalannya pemilu 1971. Kemudian pertanyaan kedua adalah mengapa baru tahun 1967 bisa diadakan pemilu yang kedua. Ini harus dicari alasan-alasannya. Kemudian yang ketiga, mengapa Golkar dapat menang mutlak pada tahun 1967. Ini berupa analisis yang harus kalian analisa dengan benar mengenai ini. Semuanya kan pertanyaannya adalah mengapa itu berarti kalian harus menganalisis kondisi pada saat itu ya. Kemudian soal berikutnya adalah bagaimana cara penguasa Orde Baru merubah citranya di mata rakyat dan dunia. Kemudian apa usaha Presiden Soeharto untuk menegakkan keamanan negara dalam negeri ya. Jadi ini ada tugas yang harus kalian kerjakan sebelum kita berlanjut pada materi berikutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah usaha-usaha apa yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam meningkatkan ekonomi negara. Dan terakhir, apa tujuan pemerintah melaksanakan program P4, Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Baik, kita lanjutkan ya. Masih menguatnya peran negara dalam masa Orde Baru. Pembangunan pada masa Orde Baru ini memang karena kondisi pada saat itu, apalagi setelah ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, di mana pada saat itu terjadi lonjakan inflasi itu hingga 600%, itu menyebabkan kondisi Indonesia secara ekonomi tidak stabil. Yang kedua juga karena memang cadangan devisa negara juga ikut habis. Cadangan devisa negara itu dikeluarkan semua dalam rangka pembangunan. Nah, pada masa begitu Presiden Soeharto menggantikan Soekarno, tentu membutuhkan biaya yang sangat banyak sekali dalam rangka membangun pemerintahan dalam negeri. Banyak hal yang harus dimulai sehingga membutuhkan pinjaman dari luar negeri, yaitu terutama dari IMF, kemudian dari IGI, dan dari World Bank. Yang kedua, hal itu ditujukan pada stabilitas ekonomi. Jadi kalau ekonomi negara itu mengalami keguncangan, dua indikator penting mengatakan bahwa negara itu dalam kondisi baik-baik saja atau tidak. Yang pertama adalah kondisi politiknya, ya. Yang kedua adalah kondisi ekonominya. Kalau dua hal ini mampu mengatasi semuanya, maka negara itu dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Yang ketiga, berpedoman pada trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan atau 3 landasan dalam melakukan pembangunan. Yang keempat, disusun secara berjangka atau pelita, dari repelita kemudian jadi pelita. Pelita itu pembangunan 5 tahun.
Kemudian ada yang pembangunan menengah yaitu 10 sampai 15 tahun, ada yang jangka panjang itu 15 sampai 20 tahun atau malah 20 tahun sampai 25 tahun begitu. Apa isi dari trilogi pembangunan? Yang pertama adalah stabilitas nasional yang dinamis ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pembangunan dan hasilnya. Ini 3 landasan pembangunan. Muncul beberapa masalah dalam bidang ekonomi, yaitu yang pertama adalah jatuhnya harga minyak. Kemudian yang kedua, masuknya investor dengan mudah. Munculnya liberalisasi ekonomi. Kebijakan ekonomi lebih banyak ditentukan oleh pihak luar. Dan yang kelima adalah munculnya konglomerat. Dan ini memang nggak bisa dihindari ya. Sistem ekonomi ini selama itu tidak menyalahi dalam perekonomian Indonesia dan tidak menyalahi dalam ideologi Indonesia, tentu akan dijalankan gitu. Nah, ini adalah masalah-masalah ekonomi yang muncul pada saat itu. Harga minyak jatuh, kemudian investor masuk dengan mudah. Karena apa? Kalau mempersulit investor juga tidak akan bisa membangun pemerintah, karena kita membutuhkan investor-investor ini untuk mau berinvestasi di Indonesia, menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Jadi wajar kalau masuknya investor ini pada saat itu dipermudah, karena memang kita membutuhkan uluran tangan ya, istilahnya uluran tangan dari negara-negara atau pengusaha-pengusaha besar untuk mau menginvestasikan dananya di Indonesia. Selanjutnya, berbagai pelita. Pelita 1 menitik beratkan pada pertanian dan industri pendukung pertanian. Ini pelita 1 ya. Titik beratnya. Pasti ada sih, selain itu masih ada lagi itu. Yang kedua, pelita 2 menitik beratkan pada swasembada pangan dan industri bahan mentah. Pelita 3 menitik beratkan pada swasembada pangan dan industri bahan jadi. Kemudian pelita 4 menitik beratkan pada pembangunan industri yang berorientasi pada pembuatan mesin-mesin sendiri. Pelita keempat. Kemudian pelita kelima menitik beratkan pada industri ekspor, tenaga kerja, dan bidang pertanian. Sedangkan pada pelita 6 menitik beratkan pada penataan industri nasional dan iptek. Selanjutnya adalah 8 jalur pemerataan pembangunan. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan pokok, pemerataan pendidikan. Jadi pemerataan pendidikan kalau sekarang Bu Guru rasa sudah merata ya. Kalaupun misalnya ada yang tidak berpendidikan tuh bukan karena pemerintah nggak mengadakan pendidikan, tetapi memang dari pribadinya itu yang kadang tidak mau mengenyam, tidak mau mengambil kesempatan. Kalau pemerataan pendidikan sudah dicanangkan dari masa Orde Baru. Kemudian pemerataan pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan berusaha, pemerataan pemuda dan wanita, pembangunan pemuda dan wanita, pemerataan pembangunan, dan pemerataan keadilan. Itu mengenai 8 jalur pemerataan pembangunan. Oke. Kita lanjut. Dampak menguatnya peran negara terhadap masyarakat pada masa Orde Baru ya. Dalam bidang militer, kemudian dalam bidang politik itu peran negara itu sangat kuat sekali pada saat itu. Jadi pemerintahan lebih stabil, pemerintahan lebih dihargai. Agak jarang, malah bukan jarang ya, mungkin nggak pernah terjadi demo yang besar-besaran sepertinya. Walaupun memang ada demo-demo buruh seperti itu tetap ada, tetapi pada masa ini yang terlihat jelas adalah bagaimana kehidupan masyarakatnya, bagaimana kehidupan pemerintahan itu lebih mencerminkan
kekuatan militer. Terhadap kepemimpinan, bagaimana peran negara? Yang pertama, pembangunan fisik berjalan dengan sangat lancar. Makanya Bapak Soeharto itu punya julukan, punya sebutan juga disebut sebagai Bapak Pembangunan, karena dianggap berhasil melakukan pembangunan mulai dari ujung barat sampai ujung timur, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari kota maupun sampai desa. Kemudian kesenjangan ekonomi pada saat itu ada juga yang menyebutkan gitu, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin gitu ya, terjadi kesenjangan ekonomi. Kemudian munculnya konglomerat, munculnya KKN. Istilah KKN itu kita mengenalnya dari masa Orde Baru loh. Kemudian bagaimana terhadap keamanan, ya, lebih stabil. Kemudian kebebasan bersuara dikekang, tidak boleh menjelek-jelekkan pemerintah terutama ya. Terhadap pembangunan, sarana prasarana maju pesat seperti yang kalian lihat ini. Pabrik-pabrik dibangun, jalan-jalan dibangun, jalan layang, jalan yang menghubungkan satu kota ke kota lain, bahkan menghubungkan dari pulau satu ke pulau lain itu berusaha dibangun pada saat itu, sehingga sarana prasarana itu mengalami kemajuan yang sangat pesat. Bagaimana terhadap lawan politik? Nah, disingkirkan sebelum membahayakan, biasanya punya semboyan seperti itu, disingkirkan sebelum membahayakan. Kemudian melarang buku, film, atau buku apa saja yang mengkritik pemerintahan, nanti ditangkap. Terhadap pelanggaran hak asasi manusia, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pelanggaran terhadap hak asasi, yang pertama, diskriminasi terhadap keluarga PKI. Yang kedua, melenyapkan lawan politik. Siapa-siapa yang dianggap penyimpang, siapa-siapa yang dianggap berseberangan dengan pemerintah, yaitu dianggap sebagai lawan politik. Kemudian munculnya kecemasan, ya, terjadi diskriminasi terhadap warga keturunan Tionghoa. Kemudian terhadap keturunan PKI juga, ini seperti ini ya gambarnya ini. Produksi menjadi rendah sehingga impor sangat tinggi. Utang Indonesia bertambah. Kemudian terjadinya krisis. Yang pertama diawali terjadinya inflasi. Kemudian utang yang jatuh tempo tuh membebani juga. Baik, terima kasih perhatian kalian. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.